Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Alfi Sahrir dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Lampung matangkan PLTSA di Kota Baru, jalan 14 miliar rupiah segera dibangun. Pemprov Lampung evaluasi efisiensi anggaran dari sistem kerja WFA dan WFH. DPRD Lampung terima aspirasi mahasiswa, soroti konflik agraria. 10 tahun tak diperbaiki, warga Babatan gotong royong perbaiki jalan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Fasilitas ini diproyeksikan mengolah 1.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik dengan akses jalan baru senilai 14 miliar rupiah yang akan segera dibangun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Rizky Sofyan menjelaskan seluruh persyaratan pembangunan telah dipenuhi, termasuk dukungan daerah dan MOA penyuplaian sampah. Syarat dan kriteria telah siap. 3 daerah dalam kawasan aglomerasi juga sudah menandatangani MOU dan sanggup menyuplai sampah dengan total kebutuhan 1.000 ton per hari. Lokasi proyek telah ditetapkan di Kota Baru dengan jarak angkut sampah maksimal 50 km. Waktu tempuh kurang dari 1 jam. Namun pembangunan akses jalan permanen sepanjang 1,7 km masih menjadi prioritas. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufikullah, memastikan anggaran sebesar 14 miliar rupiah telah disediakan untuk pembangunan jalan menuju lokasi proyek. PLTSH diharapkan menjadi solusi penanganan sampah serta menghasilkan energi listrik berkelanjutan dengan teknologi waste to energy. 1.000 ton sampah per hari diproyeksikan menghasilkan 500.000 kWh atau setara dengan 20 hingga 25 megawatt. Cukup untuk memenuhi kebutuhan 15.000 hingga 20.000 rumah tangga. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran triliunan rupiah untuk pembangunan PLTSA di beberapa daerah, termasuk Lampung sebagai bagian proyek strategis nasional di bidang energi ramah lingkungan. Dengan lahan yang telah siap, dukungan daerah penyangga dan pembangunan akses jalan yang mulai direalisasikan, Lampung semakin dekat merealisasikan pembangkit listrik tenaga sampah terbesar di Sumatera bagian selatan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung mulai melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem kerja work from anywhere atau WFA dan work from home atau WFH bagi para ASN. Kebijakan ini diklaim berpotensi menekan biaya operasional kantor, terutama pada penggunaan listrik dan energi. Namun besaran penghematan masih dalam penghitungan rinci. Kebijakan kerja fleksibel di lingkungan Pemprov Lampung diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyatakan bahwa secara umum pemerintah pusat sudah menghitung manfaat dari sistem kerja ini. Namun untuk level daerah, Pemprov Lampung masih membutuhkan waktu untuk menghitung secara detail total penghematan yang dicapai. Saat ini fokus utama adalah memastikan implementasi WFA dan WFH berjalan disiplin tanpa mengganggu pelayanan publik. Potensi efisiensi terutama dari pengurangan penggunaan listrik dan biaya operasional kantor. Seiring berkurangnya aktivitas ASN di ruang kerja,
Setiap OPD didorong untuk lebih hemat energi, namun Marindo mengakui tidak semua unit kerja dapat melakukan penghematan maksimal. Terutama unit dengan beban tugas khusus yang harus beroperasi hingga malam hari atau akhir pekan. Melaksanakan WFA 1 hari dalam 1 minggu. 1 hari dalam 1 minggu, dikecualikan dari WFA tersebut adalah pejabat pimpinan tinggi Madya, Sekda, pejabat pimpinan tinggi pertama eselon 2, kemudian juga ASN yang melaksanakan tugas di beberapa unit yang teknis, contohnya perizinan, pelayanan pendapatan di Samsat, kesehatan di rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian juga kaitan dengan administrasi yang memang misalnya di tenaga kerja, dan semua yang melibatkan pelayanan publik semua dikecualikan. Oleh karenanya, kepala dinas, kepala OPD dituntut mampu mengatur pembagian tugas-tugas work from home dan work from anywhere tersebut. Dengan evaluasi yang terus berjalan, Pemprov Lampung berharap sistem kerja fleksibel ini dapat menjadi solusi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kinerja dan pelayanan publik. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui program prioritas Desaku Maju. Pada tahun anggaran 2026, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan fokus utama adalah optimalisasi hilirisasi produk lokal, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, serta perluasan infrastruktur pendukung pertanian. Memasuki periode kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Jausal, Pemprov Lampung menetapkan target ambisius untuk 2026. Dalam rapat evaluasi yang digelar di Ruang Sakai Sembayan, Wakil Gubernur Jihan Nurlela memimpin koordinasi lintas sektor untuk memastikan program Desaku Maju berjalan sesuai rencana. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, penggunaan pupuk organik cair menunjukkan hasil positif dalam menekan biaya produksi petani. Untuk 2026, Pemprov Lampung menargetkan penyebaran POC hingga 800 titik di seluruh wilayah. Infrastruktur pasca panen seperti bed dryer juga menjadi prioritas. Ditargetkan menyentuh 82 lokasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong. Di bidang sumber daya manusia, program vokasi bagi pekerja migran terus dipacu dengan target 500 peserta. Dengan penilaian metode pelatihan agar lebih efektif, meski fokus masih pada komoditas pangan, Pemprov Lampung berencana mengintegritaskan program serupa untuk wilayah pesisir dan sektor perikanan di tahun-tahun mendatang, untuk menciptakan efisiensi produksi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara merata. Tadi nanti bisa diperjelas dari kurasinya tadi masing-masing seperti bed dryer atau seperti POC, ada efektivitas dari produktivitas petani, kemudian efisiensi dari pengeluaran pembelian pupuk dan lain sebagainya, itu sudah ada datanya, dan bed dryer juga sudah ada datanya, nanti bisa. Tapi ketika di desa yang di daerah nelayan, di daerah laut seperti di daerah pesisir dan lain hal sebagainya, ada program itu semoga di tahun mendatang kita integrasikan kalau yang di daerah pesisir dan yang lainnya. Hari ini kita fokus di komoditi utama padi, jagung, singkong, sama komoditi-komoditi yang lainnya. Dengan penguatan hilirisasi dan pengembangan sumber daya manusia, Pemprov Lampung optimis target kenaikan pendapatan masyarakat desa dapat realisasi sebelum masa jabatan gubernur berakhir. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Provinsi Lampung. Dalam audiensi ini, mahasiswa menyampaikan berbagai isu, mulai dari persoalan nasional hingga konflik agraria di daerah. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seprovinsi Lampung mendatangi DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi. Mahasiswa menyoroti sejumlah isu nasional yang saat ini menjadi perhatian publik. Mereka juga mengangkat dugaan kasus perjalanan dinas yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Tak hanya itu, mahasiswa juga menekankan persoalan konflik agraria di Provinsi Lampung.
Di antaranya terkait sengketa lahan yang melibatkan pihak perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan PT BSA serta sejumlah kasus lain di berbagai wilayah. Mahasiswa mendorong agar pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, dapat mengusut tuntas berbagai persoalan tersebut. Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung menyatakan siap mengawal dan mendampingi mahasiswa dalam proses pengawasan. DPRD menegaskan sebagai lembaga perwakilan, pihaknya memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, termasuk terkait konflik agraria. Tentunya gini, kita kan Komisi 1 ini kan menampung aspirasi dari semua stakeholder yang ada berkaitan dengan persoalan agraria tersebut, misalnya kayak PT BSA, berkaitan dengan konflik agraria yang ada di Provinsi Lampung. Kami siap mendengarkan keluhan mereka apabila istilahnya menggiring di Komisi 1 di DPR Provinsi Lampung, dan tentunya nanti pada saat setelah hasil itu kita teruskan ke stakeholder yang ada, dalam hal ini misalnya Pak Gubernur ataupun misalnya eksekutifnya Pak Gubernur ataupun misalnya di pihak polisian ataupun pihak perusahaan-perusahaan yang menjadi konflik sosial tersebut. Setiap aspirasi yang masuk akan diteruskan kepada pihak terkait, mulai dari pemerintah provinsi, aparat kepolisian hingga pihak perusahaan yang terlibat. DPRD berharap sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan aparat penegak hukum dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cina. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, banjir yang terus berulang di Kota Metro Lampung kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Lampung mendorong adanya penanganan terpadu melalui koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Banjir di sejumlah wilayah Kota Metro dinilai belum tertangani secara maksimal. Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung menyebut sejumlah saluran dan jaringan irigasi sebenarnya telah disurvei oleh pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini pelaksanaan perbaikan masih terbatas akibat ketersediaan anggaran yang belum memadai pada tahun berjalan. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Tondi Muammar Gedapi Nasution menjelaskan Kota Metro memiliki jaringan irigasi yang sebagian besar berada di bawah kewenangan Balai Besar. Karena itu, koordinasi antar instansi menjadi kunci agar penanganan banjir dapat berjalan optimal. Dan yang sudah disurvei itu sudah banyak, hanya tinggal pelaksanaannya. Tapi tahun ini sepertinya belum bisa direalisasikan semua, karena anggarannya kurang lah. Kurang, tapi memang
untuk saluran-saluran irigasi yang bisa ditangani oleh pemerintah provinsi, insya Allah sudah disurvei. Memang sebetulnya metro itu yang lewat saluran irigasinya atau jaringan irigasinya itu banyak yang kalau yang besar, yang primer itu dari balai besar. Ya. Nah, cuman memang kita minta ke PSDA, kita nggak melihat itu mau tupoksinya balai besar kayak mau mana, tapi kalau itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat ya sudahlah, kita harus bisa juga ngaturnya kan, kita nggak bisa ngeributin nggak ini punya siapa, ini harus kita beres. Selain masalah infrastruktur, perkembangan perumahan di kota metro juga dinilai turut mempengaruhi pola aliran air. Sejumlah lahan persawahan yang berubah menjadi kawasan permukiman tidak selalu diikuti dengan penataan drainase yang baik. Akibatnya, air kerap tidak mengalir dengan optimal ke saluran irigasi dan menyebabkan genangan hingga banjir di beberapa titik. Tondi menegaskan penanganan aliran air merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun masyarakat juga perlu berperan dalam menjaga lingkungan. Dengan koordinasi yang lebih baik, penanganan banjir diharapkan tidak lagi bersifat sementara, melainkan menjadi solusi jangka panjang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung resmi mengalami penyegaran pimpinan. Syafei secara resmi ditunjuk menggantikan Lesti Putri Utami sebagai ketua fraksi. Pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung resmi berubah. Lesti Putri Utami yang sebelumnya menjabat sebagai ketua fraksi digantikan oleh Syafei. Pergantian ini merupakan bagian dari keputusan partai yang telah dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pada 30 Maret 2026. Syafei menegaskan penyegaran ini hanya terjadi pada posisi ketua fraksi saja, sementara komposisi sekretaris dan bendahara tetap tidak berubah. Mantan Wakil Bupati Tanggamus periode 2017 hingga 2022 menambahkan penyegaran pimpinan diharapkan membuat fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung semakin solid dalam mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena kan hari ini Bu Lesti sudah tidak lagi sebagai pengurus DPD, beliau di DPC, di PDI Perjuangan itu, maka selevel, artinya ketua fraksinya itu memang pengurus DPD. Apakah rutinitas seperti rapat segala macam itu? Kita mendorong supaya tupoksi anggota DPR ini berjalan secara intens, berjalan baik, koordinasinya berjalan baik, fungsi-fungsinya berjalan baik. Statement PDI Perjuangan kan selalu kita ini penyeimbang semua program pemerintah yang baik, yang bagus, yang berpihak dan untuk kepentingan masyarakat, kita wajib mensupport. Tapi ketika program itu dalam perjalanan perlu dikoreksi, ya kita koreksi, kita sampaikan kritik. Dengan kepemimpinan baru, PDIP Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pengawal program pemerintah yang berpihak pada rakyat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, lambannya proses rekrutmen komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung menuai sorotan tajam DPRD. Meski anggaran sudah tersedia, proses seleksi dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan. Hal ini diungkap langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, usai menerima audiensi dari KI Lampung. Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung menegaskan tidak ada lagi alasan untuk menunda rekrutmen komisioner Komisi Informasi atau KI. Sebab masa jabatan komisioner lama telah berakhir dan bahkan sudah diperpanjang selama 2 tahun. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi menyebut kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Menurutnya, keterlambatan ini berpotensi mengganggu fungsi pengawasan dan keterbukaan informasi publik di daerah. DPRD menegaskan seluruh tahapan rekrutmen seharusnya sudah bisa dimulai dalam waktu dekat. Mulai dari pembukaan pendaftaran, pembentukan tim seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan.
Jadi hari ini kita sudah hearing dengan teman-teman komisioner KI yang dimana periode mereka sebenarnya sudah habis dan sudah melalui proses perpanjangan oleh Gubernur, dan kita sudah mendorong kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah eksekutif untuk mensegerakan proses seleksi ini, karena memang secara anggaran di tahun ini sudah ada dianggarkan untuk proses seleksi, dan mungkin dalam waktu dekat ini nanti mulai proses seleksinya, di mana proses pendaftaran, dan mungkin nanti setelah proses pendaftaran tim sel seleksi segala macam untuk di proses-proses selanjutnya, tahapan selanjutnya, bisa wawancara dan sebagainya, seperti itu ya. Artinya dalam waktu terdekat ini. Namun hingga kini proses tersebut masih terganjal. Penunjukan perwakilan dari Komisi Informasi Pusat untuk melengkapi tim seleksi. DPRD menilai kendala administratif ini seharusnya tidak menjadi alasan berlarutnya proses rekrutmen. Terlebih anggaran untuk pelaksanaan seleksi telah disiapkan dalam APBD tahun berjalan. Tak hanya itu, DPRD juga mendorong agar proses rekrutmen Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID dapat dilakukan secara bersamaan. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kekosongan jabatan di lembaga strategis. DPRD menargetkan proses rekrutmen komisioner Komisi Informasi dapat segera dibuka dalam waktu dekat. Jika terus terlambat, DPRD menilai hal ini akan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen keterbukaan informasi di Provinsi Lampung. DPRD berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah tegas agar proses rekrutmen tidak lagi mandek dan dapat berjalan secara transparan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki memaksa warga di Lampung Selatan turun tangan. Setelah menunggu hingga 10 tahun, mereka akhirnya bergotong royong memperbaiki jalan secara mandiri. Inilah kondisi jalan kabupaten yang melintasi Dusun Pekon Tengah dan Dusun Sinar Bekasi, Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Jalan terlihat rusak parah, dipenuhi batu dan lubang serta kerap tertutup genangan air saat hujan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga membahayakan pengendara yang melintas. Warga menyebut kerusakan jalan sudah terjadi selama kurang lebih 10 tahun tanpa perbaikan berarti. Merasa kecewa, sekitar 50 warga akhirnya berinisiatif melakukan perbaikan secara swadaya dengan mengumpulkan dana dan material seadanya seperti semen, batu, dan pasir. Warga bergotong royong mengecor bagian jalan yang rusak parah. Jalan ini merupakan akses penting bagi warga karena menghubungkan permukiman dan menjadi jalur penghubung ke sejumlah desa lain. Ya, kedepannya supaya jalannya lebih bagus lagi, dan untuk aparat pusat intinya pikirkan jalan kami, terutama jalan Dusun Sinar Bekasi dan jalan Pekon Tengah. Ini setiap musrembang cam diusulkan tidak? Selalu diusulkan. Kepala dusun atau RT setempat menyebut perbaikan dilakukan karena warga sudah terlalu lama menunggu perhatian dari pemerintah. Namun perbaikan ini baru bersifat sementara dan hanya menutup lubang-lubang besar. Swadaya masyarakat, dari alhamdulillah ada yang mau membantu. Warga dari yang punya aset di sini lah intinya. Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah mereka, agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih aman dan lancar. Aksi gotong royong ini menjadi bukti kuatnya solidaritas warga, sekaligus harapan agar pemerintah segera hadir memberikan solusi permanen. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Hey,
Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, kebakaran terjadi kembali di Kabupaten Lampung Selatan. Satu unit rumah milik warga di Desa Kelau, Kecamatan Penengahan, hangus dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di rumah milik Sesi Faisal, warga Desa Kelau, Kecamatan Penengahan. Api pertama terlihat membesar dari bagian atap rumah. Dalam waktu singkat, seluruh bangunan beserta isi rumah terlalap api. Warga yang mengetahui kejadian berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun besarnya api dan kondisi lingkungan yang padat penduduk membuat upaya tersebut sulit terkendali. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan yang menerima laporan langsung menuju lokasi. Meski akses terhadap lokasi cukup sempit, api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar 1 jam. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kerugian diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan menghimbau kepada masyarakat akan bahaya-bahaya kebakaran. Ya. Kita selalu rajin untuk mengecek instalasi listrik dari rumah kita yang setiap hari kita gunakan. Kita juga harus mengecek kompor saat kita masak. Mungkin terlupa sehingga dia lupa mematikan. Intinya kita memang harus pintar-pintar memitigasi bahaya kebakaran tersebut. Kebakaran di Desa Kelau menjadi pengingat bagi warga Lampung Selatan untuk selalu menjaga keamanan dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Dari Lampung Selatan, Hari Adviansyah, Garuda TV melaporkan. Kenaikan harga kedelai terus membebani perajin tempe di Bandar Lampung. Dari sebelumnya harga hanya Rp9.000 per kilo, kini tembus Rp15.000. Akibatnya para perajin terpaksa memperkecil ukuran tempe tanpa meningkatkan harga jual. Kenaikan harga kedelai di Indonesia dikarenakan konflik internasional antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang terjadi lebih dari sebulan terakhir. Harga kedelai impor mencapai Rp10.500 per kilogram, sedangkan harga normal hanya Rp9.000.
Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha pembuatan tahu dan tempe mengalami kesulitan, terutama untuk menjaga produksi dan daya beli masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, para perajin tempe di Bandar Lampung terpaksa memperkecil ukuran tempe yang dijual, tanpa menaikkan harga agar produk masih terjangkau pelanggan. 10.500. Oh, sejak kapan tuh Om naik Om? Ya, minggu-minggu ini lah. Oh, naik. Ya tetap dijual aja. Perkecil Om? Perkecil, harga kadang naikin juga kalau mau, kalau nggak mau. Kalau tempat kita? Oh, perkecil ya Om. Nah ini? Kalau kemarin masih murah. Berapa Om? 9 lebih berapa gitu ya. Oh, 9 ribuan ya? Ya, ya kadang sekarang impor harganya lokal mahal juga. Terminnya kurang bagus. Oh ya, kalau impor? Tidak jadi. Naik. Oh gitu ya Om ya. Harga kedelai baru minggu ini 15.000 per kilo. Meski harga mahal, perajin tetap memproduksi tempe. Kenaikan harga kedelai akibat konflik internasional membuat perajin tempe di Bandar Lampung harus berpusing menjaga produksi tanpa merugikan konsumen. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya masuk ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Pemerintah menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada perusahaan yang mengabaikan hak pekerja. Sanksi tegas disiapkan bagi perusahaan yang membandel. Hingga Selasa siang, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mencatat hampir 40 laporan terkait pembayaran THR. Aduan masuk melalui berbagai kanal, mulai dari aplikasi Si Gajah, Lampung In, Posko THR, hingga laporan yang diteruskan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Menindaklanjuti hal ini, Disnaker langsung menurunkan tim ke lapangan untuk memverifikasi laporan. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pekerja lain yang belum menerima haknya. Disnaker menargetkan proses verifikasi rampung dalam 1 minggu. Langkah ini dinilai penting agar pelanggaran tidak berlarut dan hak pekerja segera dipenuhi. Orang yang di kementerian. Jadi sekarang ini ada sekitar hampir 10 satuan laporan, baik yang diterima kami di Si Gajah, Lampung In ataupun di Disnaker, maupun yang dari kementerian yang mereka laporkan. Saat ini saya sudah menurunkan tim untuk turun di 40 pengaduan itu, lebih kurang 40 pengaduan. Kita selesaikan secepatnya karena masa batas pelaporan di 27 Maret, maka ini karena banyak libur kemarin, maka semua tim kami sedang turun di lapangan, kemudian kita buat report nanti, dan saya minta untuk segera mereka menyelesaikan kekurangan, dan kalau memang tidak maka itu akan ada sanksi administratif maupun denda nanti yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan tunjangan hari raya. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan perusahaan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis, denda hingga pembatasan kegiatan usaha. Tak hanya itu, pekerja yang merasa haknya belum dipenuhi diminta segera melapor agar dapat ditindaklanjuti. Pemerintah berkomitmen menjaga hak pekerja dan memastikan pembayaran THR berjalan sesuai aturan menjelang Hari Raya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sidang kasus dugaan korupsi proyek air minum di Kabupaten Pesawaran memasuki babak penting. Jaksa penuntut umum secara tegas menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak terdakwa. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM Kabupaten Pesawaran kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona bersama 4 terdakwa lainnya menghadapi agenda replik atau jawaban atas eksepsi yang sebelumnya diajukan pihak advokat. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menegaskan menolak seluruh eksepsi tersebut. JPU menilai argumen yang disampaikan pihak terdakwa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghentikan proses perkara. Sementara itu, jaksa masih melanjutkan pembacaan replik untuk 4 terdakwa lainnya secara bergiliran.
Majelis Hakim kemudian menetapkan sidang akan dilanjutkan dengan agenda putusan sela yang dijadwalkan digelar pada 10 April 2026. Putusan sela ini akan menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian atau tidak. Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat proyek SPA merupakan infrastruktur penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Hasil putusan sela nantinya akan menjadi penentu arah proses hukum kasus ini ke depan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia dan saya Alfi Saharin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.